Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Sana, BP 1910 5310 19 akan menjelaskan tugas manajemen keuangan 1, yaitu tentang analisis laporan keuangan menggunakan rasio keuangan tentunya. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Mungkin saya tidak akan bacakan slide-nya secara keseluruhan, tapi saya akan membacakan poin-poin pentingnya saja. Oke, untuk pengertian laporan keuangan di sini sudah saya lampirkan, dan ini pengertian menurut Prastowo, dan sumbernya juga saya cantumkan di sini di bawah definisinya. Kemudian untuk tujuan analisis laporan keuangan itu ada 3, saya cantumkan juga, mungkin saya bacakan saja, yaitu untuk mengetahui kondisi kesehatan perusahaan, kemudian untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan dari tahun ke tahun, dan untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Ini adalah tujuan analisis laporan keuangan. Pengertian rasio keuangan. Di sini juga sudah saya lampirkan, sudah saya cantumkan juga sumbernya, mungkin bisa dibaca dan dipahami sendiri. Berikutnya, untuk fungsi rasio keuangan. Di sini terlampir 9 fungsi rasio keuangan. Dan sumbernya juga sudah saya cantumkan di bawah judul, jadi bisa dibaca dan dipahami sendiri. Oke, untuk laporan keuangan yang akan dianalisis di sini adalah laporan keuangan dari PT Mark Dynamics Indonesia Tbk pada tahun 2018 dan 2019. Dan untuk analisis tersebut digunakanlah 4 jenis rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Oke, kita langsung masuk saja ke intinya, yaitu yang pertama, rasio likuiditas atau liquidity ratio. Di sini ada current ratio pada tahun 2019 sudah dihitung current rasionya, yaitu didapat sebesar 3,05854836, dan pada tahun 2018 sebesar 2,2189329, yang artinya pada tahun 2018 ke 2019 ada peningkatan kurang lebih sekitar 0,8 kali untuk current ratio. Untuk quick ratio kita juga sudah melihat angka yang terlampir di sini, dan angka rasio yang didapat pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,9431161711. Maaf, saya ulangi lagi. Angka rasio pada tahun 2019 untuk rasionya sebesar 1,94316711 pada tahun 2019, dan pada tahun 2018 sebesar 1,45345137 kali. Yang artinya untuk quick ratio ini ada kenaikan sebesar 0,49 kali pada tahun 2019. Berikutnya yaitu cash ratio. Cash ratio di sini sudah saya lampirkan dengan komponen penghitungan, ada kas dan setara kas dan juga utang jangka pendek. Untuk hasilnya ini rumusnya sudah tercantum juga. Didapatlah hasil pada tahun 2019 cash rasionya sebesar 0,3721454, dan untuk tahun 2018 sebesar 0,0742652218, yang artinya pada tahun 2019 ada peningkatan cash ratio sebesar 0,3 kali untuk cash ratio kas. Berikutnya rasio solvabilitas. Di sini ada 2 rasio yang dibahas, yaitu total debt to assets ratio dan total debt to equity ratio. Untuk total debt to asset ratio pada tahun 2019 didapatlah angka sebesar 32,23,33,546%, dan untuk tahun 2018 sebesar 25,25,85432%. Jadi secara sederhana pada tahun 2019 ada peningkatan total debt to asset ratio sebesar 7% kira-kira. Kemudian untuk total debt to equity ratio pada tahun 2018 diperoleh angka sebesar 47,565221%.
Dan pada tahun 2018 sebesar 33,79455556%. Dan artinya pada tahun 2019 ada peningkatan kurang lebih sebesar 14%. Kemudian untuk rasio aktivitas atau activity ratio, di sini saya sudah bahas dua rasio juga, yaitu perputaran aktiva tetap dan perputaran aktiva saja. Karena waktu yang terbatas hanya 15 menit, jadi saya hanya sebutkan saja untuk angka rasionya. Pada tahun 2018 didapati angka rasio sebesar 2,15902025 kali, dan pada tahun 2019 maksudnya sebesar 1,75622862 kali. Yang artinya pada tahun tersebut, maksudnya dari 2018 ke 2019 ada penurunan rasio aktivitas untuk perputaran aktiva tetap sebesar 0,4 kali. Kemudian untuk perputaran aktiva pada tahun 2019 itu angkanya sebesar 0,8193578882 kali, dan untuk tahun 2018 sebesar 1,0232408 kali. Yang artinya pada tahun 2019 ada penurunan sebesar 0,2 kali dibandingkan tahun 2018. Berikutnya untuk rasio profitabilitas. Pada tahun 2018 kita lihat dulu dari gross profit margin laba kotor. Di sini didapatlah pada tahun 2019 angka rasionya sebesar 43,2651001%, dan pada tahun 2018 sebesar 44,585424,6%, yang artinya pada tahun tersebut ada penurunan kurang lebih sekitar 1%. Untuk margin profit kotor atau margin laba kotor. Untuk net profit margin atau margin laba bersih, di sini rasionya pada tahun 2019 itu sebesar 32,82783446%. Dan pada tahun 2018 sebesar 34,168865%. Yang artinya pada tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan kurang lebih sekitar 2% untuk margin laba bersih. Kemudian pada berikutnya kita akan membahas tentang ROA. ROA perusahaan PT Mark Dynamic Indonesia pada tahun 2019 yaitu sebesar 26,897745%, dan untuk pada tahun 2018 sebesar 34,9629%. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sederhananya untuk ROA ada penurunan sekitar 8% ya, 8%. Untuk ROE ada penurunan sebesar 5%, yaitu dari, mohon maaf saya ulang lagi, mungkin dari net profit margin. Di sini ada penurunan sebesar 2% kurang lebih. Untuk gross profit margin ada penurunan kurang lebih 1%. Untuk ROE yaitu pada tahun 2019 sebesar 29,43,00175%. Dan untuk tahun 2018 sebesar 34,4519952%. Yang artinya untuk return on equity atau ROE pada tahun 2019 mengalami penurunan kurang lebih sekitar 5% dibandingkan pada tahun 2018. Nah, untuk earning per share. Earning per share sendiri pada tahun 2019 yaitu sebesar 23,1585625 rupiah. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 107,770307 rupiah. Di sini perbandingannya sangat jauh sekali turunnya. Karena di laporan keuangannya saya menemukan informasi bahwa pada tahun 2009 perusahaan mengalami sedikit apa ya, mungkin
saya nggak terlalu bisa menjelaskan. Tapi di laporan keuangan tersebut disajikan laporan laba rugi komprehensif dengan sedikit perbedaan, yaitu pada laporan laba ruginya itu laba per saham sebesar 16,16 rupiah pada tahun 2019 dan 92,77 rupiah pada tahun 2018. Kenapa ada perbedaan? Karena di laporan keuangannya juga disajikan penghasilan komprehensif lain, baik itu penghasilan atau rugi, yang artinya pada tahun 2019 itu perusahaan mengalami rugi komprehensif, sedangkan pada tahun 2018 itu mengalami laba komprehensif. Jadi seperti itulah adanya, sesuai dengan informasi laporan keuangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan maaf mohon dimaklumi karena waktu yang juga dibatasi, jadi saya berusaha menjelaskan secepat kilat saja dan mungkin banyak salahnya. Sekian dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan 1 saya, yaitu Ibu Deni Yohana dan Ibu Sylvia Stari. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena saya juga bikin video ini dalam keadaan ngantuk, Bu.